بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال المقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وعد رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الأشياء بالقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'inda al-malikil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط المستقيم والداعي إلى دين قويم. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين بصحبته واتباعه الخلود في دار البقاء والنعيم ومن خالفه واتبع هواه وعاثر الدنيا
وكان مذموما مدحورا مع أتباع الشيطان الرجيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Alhamdulillah, syukurlah, ma'asyarul habaibul kiram, ma'asyarul hadirin, ma'asyarul muslimin, rahimahumullah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib kita, saudara kita, guru kita. Hadirin yang terhadap mungkin hadir majlis Habib Saleh bin Taufik Syahab, Habib Abu Bakar bin Taufik Syahab, Habib Abdullah bin Ahmad Al-Aqas, dan juga Habib Rahman bin dan para habaib lainnya, para hadirin sarjana jemaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa, yang mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita pada pagi yang penuh barakah ini bersama-sama hadir, salat subuh jemaah, berzikir, berwirid, tasbih sekaligus kita sedikit mengaji. Mudah-mudahan apa menjadi niat kita, hajat kita semuanya makbul indallah wa maghfurun lahu. Mudah-mudahan kita selalu diberi nikmat sehat wal afiat, panjangkan umur fi taatillah wa rasulih, diberikan rezeki kita, ditetapkan iman Islam kita, dan dijauhkan dari penyakit musibah bencana bala, diberi taufik hidayah inayah serta ridha Allah Subhanahu wa taala untuk dapat selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jadi marilah sedikit kita melanjutkan kajian kita masih dalam kitab kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Imam Al-Allama Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Habib Abdullah bin Ala Al-Haddad. Sampai kita pada penjelasan atau penjabaran hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Nah, sedikit tadi berkata Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Abdullah bin Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dar al-amin wa bihi qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Wa qala alaihi salatu wassalamu man qala hina yusbihu wa hina yumsi thalatha maratin raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu. Wa'lamu ma'asyaral ikhwani annahu man radiya billahi rabban lazimahu an yarda bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu wa bimurri qada'ihi wa an yaftaha bima qasamahu lahu min rizqi wa an yudawima ala ta'atihi wa yuhafidha ala faraidihi wa yajtaniba maharimahu wa yakuna sabiran inda bala'ihi syakiran li ni'maihi muhibban li liqa'ihi radiyan bihi wakilan wa waliyan wa kafila mukhlishan lahu fi ibadatihi wa mu'tamidan alayhi fi ghaibatihi wa syahadatihi la yahza'u fil muhimmati illa ilayhi wa la yu'awwilu fi qada'il hajati illa alayhi subhanahu wa ta'ala. Wa man radiya bil islami dinan aqama hurumatihi wa sya'airahu wa lam yazal mujtahidan fima yu'aqiduhu wa yaziduhu rusukhan wa istiqamatan min al-ulumi wal a'mali wa yakunu bihi muqtabidan wa min salbihi khaifan wa li ahlihi muhtariman wa liman kafara bihi mubghidan wa mu'adiyan. Wa man radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan kana bihi muqtadiyan wa yahwa bi hadihi muhtadiyan wa li syar'ihi muttabi'an wa bi sunnatihi mutamassikan wa li haqqihi mu'azziman wa min as-salati was-salami alaihi muqtiran wa li ahli baitihi wa ashabihi muhibban wa alaihim mutaraddiyan wa mutarahhiman wa ala ummatihi mushfiqan wa lahum nasikhan. Fayambaghi laka ayyuhal mu'min an tuqaliba nafsaka bi tahqiqi hadhihi al-ma'ani allati dzakarnaha bi ma'na qawlika raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa kallif nafsaka al-ittisafa biha wa la tadna'a minha bi mujarrad al-qawl fa innahu qalilul jadwa wa in kana la yakhlu an manfa'atin.
وكذلك فافعل في جميع ما تقوله من الأذكار والأدعية ونحوها وطالب نفسك بحقائقها والاتصاف بمعانيها. مثال ذلك أن تكون عند قولك سبحان الله ممتلئ القلب بتنزيه الله وتعظيمه، وعند قولك الحمد لله ممتلئ القلب بالثناء على الله تعالى وشكره، وعند ذلك رب اغفر لي ممتلئا من الرجاء بالله أن يغفر لك ومن خوفه أن لا يغفر لك، فقس على ذلك واجتهد في الحضور مع الله وتدبر معاني ما تقوله، واجتهد في الاتصاف بما يحبه الله منك والاجتناب لما يكرهه، والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, syukurlah ini telah kita simak sedikit tabarukan di qiraatil kitab. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keberkahan para anbiya al-mursalun, malaika al-muqarrabun, dan ulama al-salihun. Hadirin Al-Qutbul Irsyad wa Qutbul Bilad Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan makna sabda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, man qala hina yusbih wa hina yumsi thalatha marrat, siapa orang yang mengucapkan tatkala pagi hari 3 kali dan sore hari 3 kali kalimat raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allah ayyudiyahu, maka bagi Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi hak ya, kalau Allah akan meridhoinya semua orang yang mengucapkan tadi. Jadi hak ya, Allah akan memberikan keridhoannya, wabil khusus ridhallahu akbar, keridhaan Allah yang besar. Jadi kita ucapin sama-sama 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita ucapkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabban, artinya aku ridho Allah ini sebagai Tuhan kita. Artinya kita senang, kita ridho kalau Allah sebagai Tuhan. Wa bil islami dinan, dan aku ridho juga kalau Islam ini menjadi agama kita. Dan wa bi muhammadin nabiyya, dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sebagai nabi kita. Ini kalimat hadirin adalah kalimat yang sangat agung, besar. Bahkan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengutip ini kalimat zaman zikir Ratibul Haddad dibaca. Di Ratibul Haddad itu 3 kali diulang juga. Jadi mengamalkan hadis Nabi ini. Dalam Baitul Latif juga dibaca 3 kali ditambah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Karena ada riwayat lain, ada yang sampai nabiyya, ada yang sampai wa rasulullah. Kalau kita baca di Ratibul Haddad sampai nabiyya, jadi kita ikutin adabnya salah. Ya kan? Kalau kita baca begitu, karena dia ngambil 2 versi. Versi ini dibaca, ini dibaca gitu. Jadi dua-duanya jangan. Banyak ada yang baca Sayyidina Muhammad, ada langsung Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Itu versinya ada masing-masing. Jadi jangan mengajarin orang tua, kenapa? Enggak, itu ada aturannya. Ya. Makanya kita ikutin apa yang dibaca guru-guru kita, khusus untuk Irsyad Habib Abdullah bin Haddad, bukan orang-orang tak paham, orang ngerti. Salah satunya ini hadis sampai di situ. Jadi kalau kita baca Abdul Haddad di sampai nabiyya. Kalau itu Latif dibaca Rasulullah. Nah di sini siapa orang membaca ini 3 kali di pagi hari dan di sore hari 3 kali, haqqan 'ala Allahi ayyudiyahu, menjadi hak buat Allah untuk meridhoinya orang tadi. Dan enggak ada hadirin anugerah yang paling besar buat hamba Allah ini kalau Allah sudah ridho. Allah kalau sudah ridho, udah. Kata Habib Ali Qutbus ya, dikatakan apa hadirin? Idza ridha rabbuna sahhala jami'us su'ud. Kalau Tuhan kita itu sudah ridho, semua yang sulit jadi ringan. Ya. Semua yang sulit dari urusan kita ini gampang semua. Perkara yang berat jadi gampang. Apa yang kita minta nggak bakal diberi, orang udah senang Allah. Ya kan? Makanya cari keridhaan Allah. Dan nanti di surga yang paling besar itu anugerah keridhaan Allah. Padahal nikmatnya surga kayak gimana nggak bisa dibayangin. Bidadari ketemu ini ketemu
makanannya, minumannya, gak ada apa-apanya semuanya dibanding keridhaan Allah. Maka Allah menghampiri orang-orang penghuni surga, ucapin selamat buat penghuni surga, salam tibtum fadkhuluha khalidin. Allah tanya, ya ashabal jannah wa hal raditum, kau sudah senang di sini? Udah puas? Ditanya, waduh bingung di penghuni surga mau jawab apa? Ini kenikmatan nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ya Allah besarnya. Dia bilang apa? Ya Allah, wa kaifa lana wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min qablina. Gimana kita enggak puas ya Allah? Mungkin ya Allah kalau kami boleh ngomong nih, itu yang ditanya sama Allah penghuni surga yang paling rendah darajatnya. Istilah ada orang yang paling tinggal di surga paling pojok deh. Ya kan? Surga yang paling pojok deh, ya kan? Dan orang yang paling akhir masuk surga. Bayangin. Berarti orang yang paling akhir keluar dari neraka. Itu ditanya waktu masuk surga, puas gak di sini? Gimana gak puas ya Allah? Dikasih sama Allah apa hadis? Mithlal ardi, itu katanya seperti bumi tadi itu bi'asri amsalha, 10 kali lipatnya. Itu paling miskinnya, paling terakhirnya masuk surga dan paling terakhirnya keluar dari neraka. Dikasih kayak gitu ditanya sama Allah, udah puas di sini? Dia bilang gimana nggak puas ya Allah? Mungkin kalau saya boleh ngomong ya Allah, kalau kasih satu kenikmatan ini yang orang lain nggak dapat. Itu paling kecil tuh ngomongnya kayak gini. Dia pikir dia sendiri paling gede, yang lain kayaknya nggak dapat kayak saya. Tapi Allah bilang apa? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min qablina. Ya. Nanti saya mau kasih sama kamu, ya kan? Bi afdala min hada. Yang lebih besar dari ini semuanya. Kaget ya Allah, wa ayyu syai'in afdala min hada. Apa ya Allah yang lebih besar dari ini semuanya? Ini sudah kelebihan, sudah enggak ada taranya ini, anugerah. Tapi Allah bilang apa? Ridwani alaikum. Ya, keridhaanku buat kamu semua. Pada asqatu ba'daha abada. Mulai detik ini saya sudah enggak murka lagi sama kamu selama-lamanya. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita akan langsung masuk surga dengan keridhaan Allah. Amin. Makanya kalau ingin Allah ridho, ini baca ini, yang ditinggalin. Ini haknya Allah. Allah berhak ya untuk memberikan keridhaannya. Tapi makna ini kalimat ada penjelasannya. Nasihat dari Al-Habib bin Yusuf. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahui wahai sekalian saudara-saudaraku. Annahu man radiya billahi rabban, barang siapa yang ridho Allah sebagai Tuhan, itu ada kewajibannya. Maknanya radhiyallah. Ya, kita ridho kepada Allah atau raditu billahi rabban. Saya ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Lazimahu ayyalqa bitadbirihi. Pertama, wajib buat dia harus puas dengan aturannya Allah. Kok kita dijadiin gini ya, kok orang dijadiin gitu ya, kok kita jadi begini, kaya kok kita di, udah harus ridho aja udah. Jangan pakai protes, ah nggak enak begini terus hidup, nggak boleh. Mau dijadiin apa aja puas, ridho, seneng aja udah. Makanya sampai kata Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya, "Faman radiya bil qalili minal rizqi, radiyallahu ta'ala anhu bil qalili minal amali." Siapa orang yang ridho dengan pemberian rezekiku walaupun sedikit yang aku berikan sama dia, maka aku akan ridho nanti dia waktu datang menghadapku dengan sedikitnya dia punya amal. Kita ini kalau dibanding orang-orang soleh nggak ada apa-apanya ini amal kita ini. Kira-kira kita banyak apa dikit amal itu? Ngaku ya. Emang udah jelas ya. Kalau dibanding mereka ada yang tahajudnya 1000 rakaat, kita 2 rakaat aja kadang-kadang bangun, kadang enggak. Ya kan? Itu subhanallah. Itu dibanding mereka, tapi nggak usah kecil hati. Kalau kita ingin cari keridhaannya Allah, Allah bakal ridho walaupun sedikit kita punya amal nantinya ada Allah. Nah kalau amal itu yang sedikit diridhoi itu lebih baik dibanding banyak tapi nggak diridhoi Allah, ya kan? Nah, kita akan cari keridhaan aja dulu. Nah di sini dikatakan caranya biar Allah ridho harus yarda bidabilihi wa ikhtiyarihi lahu. Dia harus ridho juga dengan apa? Pilihannya Allah. Allah pilih kita jadikan begini. Allah pilih ini begini. Kamu jadi pemimpinnya madrasah ini, kamu jadi pemimpinnya ini, kamu ini. Udah jadi apa aja terima udah. Dan nggak mungkin semua aturan Allah itu nggak baik sama kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita ini cuma tahu apa menurut nafsu kita. Tapi Allah tahu batin dohir kita semuanya tahu. Ini kalau kita dijadiin presiden Muhammad, mungkin lebih parah kali. Ya kan? Mungkin ya Allah alam kan. Makanya jadi begini asan. Ya kan? Jadi aman tenang, enak. Jadi aku terima aja, jadi apa yang kita minta sama Allah, udah itu yang paling bagus. Kita kepingin, oh berangkat haji, tapi Allah bilang nggak usah, nggak berangkat.
Udah aturan Allah paling bagus. Kalau kita syukur ya Allah, bagaimana nih kalau terus begini terus kami. Udah gak usah nunggu. Alhamdulillah aja bilang alhamdulillah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Masya Allah. Wa bi murri qada'ihi, dan mesti ridho dengan pahitnya takdir qadanya Allah. Dikasih sakit, ya kan? Kasih susah. Dulu lah ada Habib Abu Bakar bin Ahmad Ali terus, kan? Di Gresik. Kita dikasih amalan baca alhamdulillah wa syukurullah. Setiap hari dibaca 16 kali. Baca 16 kali. Insya Allah gak bakal ngeluh dari semua takdirnya Allah. Kita selalu syukur dikasih sama Allah apa yang kita terima. Itu Habib Abu Bakar, bayangkan ini kena gula mulai dari kaki kanannya di jempolnya, diamputasi sampai ke ini mata kakinya, sampai ke kaki, sampai lututnya, terus kanannya dipotong-potong semua ini. Bayangin sampai tinggal separuh badan gini. Itu kita datang nyamperin di kasur lagi, mau berdiri mau nyamper. Allah, itu subhanallah. Terus bilang alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah syukurillah. Anak orang bilang parah hidup enggak, anak rasa nikmat, semua ini dikasih Allah. Beda gak? Kalau kita enggak, udah parah ini kayak gitu. Buat dia lebih nikmat dibanding kita yang utuh segala organ tubuh kita. Dikasih Allah sampai kayak gitu. Gimana keutamaannya orang sabarnya, orang syukur sama Allah. Dan nanti penghuni surga pertama kali dipanggil itu orang-orang yang aman, yang selalu ridho, selalu syukur sama Allah. Dan itu sedikit dari pilihan-pilihan hamba Allah kayak gitu, dikit. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit apa yang syukur kayak gitu. Satu di antara 1000 aja. Nah ini salah satunya ngucapin apa? Alhamdulillah syukur ridho dari semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Pahitnya ketentuan. Ya kan wa ayyabina bima qasamahu lahu minar rizki. Merasa puas, qanaah, merasa cukup gitu. Jangan merasa kurang terus. Alhamdulillah dapat, alhamdulillah nggak dapat, alhamdulillah, merasa puas itu. Dan kata ulama orang yang waras artinya orang yang akalnya itu sempurna. Ayyudabbir amrad dunya bil qanaati wat tasbih. Kalau dia atur urusan dunia itu dengan merasa puas dan nggak ambisi urusan dunia, biasa. Dapat berapa alhamdulillah. Itu kalau orang yang waras. Kalau orang nggak waras berarti dia tamak terus, kurang terus. Ya kan, rakus. Nah, itu beda. Makanya kata Habib Abdullah bin Haddad, kalau orang itu mau memahami mana raditu billahi rabban, ridho Allah sebagai Tuhan, Allah itu punya aturan. Ya, dikasih kita kayak gini harus puas, alhamdulillah, syukur. Dan itu yang terbaik. Wa ay yudawi ma'ala ta'atihi, mendawamkan ketaatan. Kayak kita biasa ngaji terus udah. Ya kan? Tiap minggu, yang bulanan, yang ngaji harian, yang baca umpama satu ayat terus aja udah, gak apa-apa. Ya kan? Karena istiqomah itu khairun min alfi karamah, lebih baik dari 1000 keramat. Jangan kita kadang-kadang ngaji kalau mau makan doang, satu hari 5 juz, habis gitu 5 tahun gak ngaji. Jadi kalau kayak gini udah, ya kan Allah gak senang. Allah tuh suka amalan kita walaupun sedikit tapi terus menerus dawam. Ini salah satunya. Wa ayyudawima ala ta'atihi wa yuhafidhu ala fara'ihi, menjaga apa yang difardukan Allah termasuk sholat. Dan salah satunya Allah berfirman qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Sampai akhir-akhirnya apa saja orang-orang yang selalu yuhafiduna ala sholat, yang jaga sholatnya, yang jaga yang diwajibkan Allah gak sampai diterjang. Wah, itu makna ridho sama Allah. Wa yajtaniba maharimahu, menjauhi semua yang diharamkan Allah, dosa-dosa. Sekuat tenaganya kita jauh, ini zaman udah mulai rusak semua. Buka HP sedikit orang macam-macam model-model, ya kan? Kadang-kadang kita gak buka susah, dibuka begini, ya kan? Ya jauh dah, kalau gitu kita harus hati-hati zaman sekarang ya. Hanya wa yajtaniba maharimahu wa yakuna radiyan inda balaihi, ridho sabiran inda balaihi. Orang yang sabar sekarang dia dan semuanya dikasih kesabaran, sampai longsor tanah kayak gitu, rumah hancur habis. Yang tadinya ngumpulin dari satu habis, itu semua ujiannya Allah. Kalau orang-orang yang ridho, wah jadi berkahnya semua itu. Katanya orang sabar bagiannya besar. As-sabar dhafar. Itu besarnya katanya ulama dari anugerah, dari pahala, dari kenikmatan, kesenangan, semuanya besar. Dan balasan buat orang sabar gak ada hitungannya di sisi Allah. Sabirun inda bala'i, syakiran li ni'ma'i, syukur sama nikmatnya Allah.
nikmat apa aja yang diberi Allah. Salah satu nikmatnya mata, telinga, kaki, tangan. Insya Allah. Itu hadis Nabi kita Muhammad SAW pagi hari ucapan doanya apa? Allahumma bika asbahana wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa alaika natawakkalu wa ilaika nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur pagi-pagi udah syukur. Ya kan? Na'maihi. Muhibban liliqa'i, cinta kalau ketemu Allah. Senang ketemu Allah, senang. Orang-orang soleh itu kalau sudah menghadap Allah, kenikmatan tersendiri. Ya, Nabi kita Muhammad SAW sholat, ngomong bila mau adzan, orang 15 menit, Bilal, arihna biha ya Bilal. Ntar lagi kita dipanggil Allah, menghadap Allah. Ayo Bilal, kita senengin hati kita menghadapnya. Kita bikin gembira Allah. Makanya Nabi bilang, wujudilat qurratu aini bis shalah. Gak ada nikmatnya hatiku di dunia lebih dibanding tatkala saya ini ketemu Allah itu sholat. Masya Allah. Orang dulu udah sholat, udah satu deh. Dari semua tuh udah ada, udah di benak hatinya, sudah urusan duniawi yang ada sudah ketemu Allah, lebih nikmat dari semuanya. Dan Nabi waktu Mi'raj ketemu Allah itu seolah-olah Nabi nggak mau pulang dari situ deh. Dari nikmatnya nggak mau keluar. Tapi kalau Allah bilang ya kau tuh masih dibutuhin umat, balik aja dulu nanti ketemu lagi. Gak usah kecil hati, kau masih bisa ketemu saya walaupun nggak sekarang saat ini. Kau bisa ketemu saya nanti di saat kau lagi sholat menghadap Allah. Makanya Nabi bilang wujudilat qurratu aini. Dan dijadikan kita umatnya mi'rajul mu'min as-shalah. Jadi kita ini bisa mi'raj ketemu Allah juga waktu sholat. Mudah-mudahan kita bisa khusyuk, amin. Dan orang-orang yang mengutarakan kalimat raditu billahi rabban itu juga harus muhibban liliqa'i radiyan bihi. Dan dia harus ridho dengan semua apa? Tatkala dia ini bersuah bersama Allah, dipanggil Allah, ada senang, ya kan? Allah. Wa wakilan wa waliyan wa kafila. Dan dia harus apa? Meridho kalau Allah ini yang mau menjadi walian, pemutus semua perkaranya. Ya kan? Allah memutus perkara kita gini terus ridho aja udah. Dan kita harus ridho kalau Allah menjadi wakil buat kita, tempat berlindung kita dari segala macam mara bahaya. Wa kafila. Dan juga kita harus menjadikan Allah apa? Kafil. Apa itu apa yang kita ini berharap hanya sama Allah. Makanya doa al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dia menyatakan dalam doanya, Allahumma nazzih qulubana 'anil ta'alluqi biman duna waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya Allah, jadikan hati kami ini bersih dari berharap sama selain Engkau ya Allah. Nazzih qulubana 'anil ta'alluqi biman duna waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadikan kami dari golongan kaum yang kamu cerita sama mereka dan mereka cinta sama Engkau ya Allah. Mudah-mudahan kita kayak gitu juga, amin. Nah, orang yang cuma berharap sama Allah nggak bakal disia-siakan apa yang dia minta. Tapi orang yang berharap sama makhluk, tunggu aja saat-saat penyesalannya. Karena makhluk aja setiap hari kalau diminta pasti marah. Kalau Allah beda, kalau nggak diminta malah marah Allah. Ya kan beda kan. Terus mau minta sama siapa kalau bukan sama Allah? Nah, ini dinyatakan mu'tamidan mukhlishan lahu fi ibadati, dan harus ikhlas di dalam menjalankan ibadah. Nah, ini ikhlas. Jadi amalan itu macam-macam aja. Pertama dia tahu ilmunya, kedua dia ngamalin, habis itu dia ikhlas. Nah, yang keempat kata Habib Abdul Haddad, harus betul-betul apa? Bara'ah minal hauli wal quwwah. Dia berlepas diri semuanya ini kita serahin sama Allah. Kita ini nggak bisa datang untuk hadir majelis ini menempuh ketaatan kalau bukan karena pertolongannya Allah. Kita juga nggak bisa jauhi dosa-dosa maksiat ini kalau bukan juga karena maunah dari Allah, bantuannya dari Allah. Jadi kita serahin sama Allah. Nah, kalau sudah tiga-tiganya kayak gitu, nah itu loh kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa huwal insanul murtada wa waliyulillahi mujtaba. Itu loh kekasih-kekasih Allah sebagai pilihan hambanya dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau punya ilmu diamali. Amal harus didasarin ilmu. Makanya katanya ulama, al-ilmu bil amal wal amalu bil ilmi. Barang siapa yang berilmu bila amalin fahuwa atil. Kan? Dan barang siapa yang punya amal bila ilmin fahuwa batil. Dan barang siapa yang menggabungkan wal jam'u bainahuma fahuwa hasil. Ulama bilang. Jadi kalau ilmu diamalin itu berkah, ya kan? Tapi kalau ilmu gak diamalkan itu atil, sia-sia.
Nanti punya ilmu nggak diamali, apa? Kayak pohon nggak ada buah, ya kan? Mayanfa, istilah kata. Katanya ulama, kalau amal nggak pakai ilmu, batil, nggak sah, batal. Sholat nggak pakai ilmu, sah nggak? Nggak sah, batal. Tapi menggabungkan ilmu dengan amal, hasil terkabul sudah. Apa maksud kita? Ingin dapat berkahnya ilmu, dapat manfaatnya, terkabul semua karena ilmu bil amal. Nah, ini salah satunya. Habis itu ikhlas. Kalau sudah ngamalin, dari ilmu harus ikhlas. Jangan mengharap apa pujian, mengharap ini, mengharap itu. Udah, gaji dari Allah lebih besar dibanding semuanya, ya kan? Mukhlishon lahu bi ibadati wa mu'tamidan alaihi bi ghaibatihi wa syahadatihi. Dan dia harus mu'tamid. Ini mu'tamid itu bersandar sama Allah. Kata-katalah Abdullah bin Al-Hajjaj, "Faman arafa haqqahu", siapa orang tahu haknya Allah dengan mempelajari ilmu-ilmunya, wa qama bi amrillah, lalu menunaikan perintah Allah dengan mengamalkannya, ya kan? Wa shaffa ma lillah, lalu ikhlas. Apa-apa yang dikerjakan hanya karena Allah. Wa tamada 'ala Allah, lalu dia hanya bersandar sama Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal insanul murtada wa waliyul mujtaba. Itu loh manusia yang diridhai Allah dan kekasih pilihan Allah. Apa ya? Orang-orang dulu itu Masya Allah. Di sini dikatakan dia harus iktimat, hanya bersandar sama Allah, bergantung sama Allah, baik dalam kondisi zahir maupun batin, sendiri maupun rame-rame, banyak mau sedikit tetap apa bersandar sama Allah. Mukhlishan lahu wa la yamza bil muhimmati illa ilaih. Enggak ada yang ditakuti dengan semua kepentingan-kepentingannya, urusan-urusannya, kecuali hanya bersandar sama Allah. Ini banyak urusan begini-gini, udah ada Allah, ngapain gue takut? Makanya ketika Imam Hatim Al-Asam dia bilang, "Wa ajib tu mimman ya'rifu jalalallah wa huwa mu'ridun anhu." Saya ini heran sama orang, kok bisa masih susah hidupnya padahal dia punya Allah. Kok bisa masih puyang terus mikirin anaknya padahal ada Allah. Dia berhamba sebagai hambanya Allah, bertuhan, Tuhannya Allah. Kok bisa masih mikirin sana sini susah padahal Allah itu siapa? Ya kan? Mau minta apa ya? Ya Allah. Wajib tuh mimman ya'rifu jalalallah, dia tahu Allah itu Tuhan yang agung, tapi kok masih berpaling sama Allah ya? Heran nggak? Kalau ada orang udah tahu Allahnya mah gede, kok bisa dia itu lari dari dia, itu kan aneh, ya kan? Berani sama dia, itu heran. Orang dulu tuh dianggap orang gila nih, ada orang kayak gitu. Kalau kita dianggap biasa lagi, zaman sekarang udah begini nggak boleh. Ya kan? Udah serahin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak pernah khawatir seperti aulia illah wa asba'illah. Ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim. Itu hidupnya, matinya juga nggak terlalu susah, nggak mikirin. Katanya ulama nanti gimana ke depan ini, tenang semua. Ya kan? Orang-orang mustabsyirina bima atahumullah, dia gembira dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia beramal di dunia, dikasih balasan-balasan begitu. Ya kan? Dan dia nggak khawatir lam yalhaqu bihim min khalfihim, buat orang-orang anak turunnya yang ditinggalin setelah matinya dia, karena dia sudah bersandar sama Allah. Anak udah dekat sama Allah, ya Allah, sudah anak serahkan sama Allah, ya Allah, karena kau sebagai baik-baik penjaga buat mereka. Kita mati, Allah nggak mati, ya kan? Kalau kita sedar sama Allah, tenang. Dan dia Allah khaufun 'alaihim wa lahum, nggak takut sedikit pun. Alhamdulillah, dari orang tua yang soleh nurunkan anak-anak yang solehin solehat, amin amin. Nggak usah lagi anak cucunya. Itu cerita Nabi Allah Khidir waktu nyelamatin harta benda miliknya dua orang anak yatim yang masih bayi, ya kan? Bapaknya ninggalkan pusaka, ya kan? Itu di pusaka ini dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana abawahu shalihain, dua orang yang soleh, ayah ibunya soleh. Di sini menunjukkan kalau orang tua itu soleh, nggak usah pikirin walaupun anaknya itu mati ditinggalkan masih kecil. Allah jaga, jangan lagi anaknya, hartanya aja dipelihara, apalagi anaknya, ya kan? Hartanya, pusakanya dijaga, biar nanti ketemu sampai dia dewasa diambil tuh hartanya, dijaga nih, dia nggak boleh rubuh karena ditanda dari orang tuanya, dijaga. Itu hartanya, gimana anaknya? Makanya Allah yalhaqu min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wala yu'awwilu fi qada'il hajat illa 'alaih. Dan enggak pernah, kata ulama unasalihun, orang-orang yang ridho sama Allah Subhanahu wa taala, dia ini menggantungkan semua hajatnya kecuali hanya kepada Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kata ulama unasalihun makna di mana kita ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Nah,
mudah-mudahan nanti kita sedikit bagi yang menunggal ini, insya Allah nanti kita sambung dengan makna kita ridho Islam sebagai agama dan kita ridho junjungan kita Nabi besar Muhammad sebagai Nabi. Mari kita bacakan suratul Fatihah dan niatkan hadiah buat semua orang tua kita dan guru kita yang sudah dipanggil rahmatullah mudah-mudahan derajat jannah buat kita semua hati dan wahai mudah-mudahan diberikan kesehatan afiat bagi yang umur yang angkat dari semua penyakit musibah dan diberi keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan diijabah yang hajatnya wa hajatnya khususnya wa ila Nabi al-Fatihah.